Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak ibu yang kelas 8. Semoga kalian dalam keadaan sehat di rumah kalian masing-masing. Nah, pembelajaran kita hari ini ialah pembelajaran prakarya yang akan kita pelajari melalui media daring. Dalam prakarya, dalam pembelajaran prakarya, Ibu yakin kalian sudah mempunyai buku paket masing-masing yang telah diberikan wali kelas. Nah, buku prakarya ini bentuknya warna kuning, covernya dengan perpaduan warna hijau. Oke, kita lihat isinya, yaitu melalui yang awal kita buka adalah daftar isi. Nah, di dalam daftar isi ini kita akan mengetahui pembelajaran apa saja yang akan kita pelajari di hari kemudian. Sebelumnya Ibu ingatkan, dalam pembelajaran prakarya kita akan mempunyai 4 jenis materi yang akan kita pelajari untuk hari selanjutnya. Yang pertama itu ada materi tentang kerajinan. Nah, bisa dilihat materi tentang kerajinan. Di sini kita akan mengupas tuntas pembelajaran tentang kerajinan. Selanjutnya itu ada tentang rekayasa. Nah, rekayasa ini yang bersangkutan dengan kerajinan dari yang namanya teknologi. Kalau misalnya tadi kerajinan, dia itu berhubungan dengan segala sesuatu kerajinan tangan. Nah, kalau di rekayasa ini sebuah karya tapi dia di bidang teknologi. Selanjutnya yang ketiga, dia itu karya dengan bidang pembudidayaan. Itu pembudidayaan binatang ternak. Dan yang keempat, kita akan mempelajari yang namanya prakarya di bidang pengolahan bahan makanan dan minuman. Oke, untuk saat ini kita akan mempelajari yang namanya tentang kerajinan, di mana kerajinan ini yang kita pelajari tentang kerajinan bahan lunak. Nah, bahan lunak ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Oke, kita lanjut ke lembar selanjutnya. Sebelumnya, itu di halaman pertama ada contoh-contoh dari kerajinan bahan lunak. Nah, bahan lunak ini ada yang dari tanah liat, ada yang dari sabun, ada yang dari plastisin, fiberglass, dan lain sebagainya. Ini adalah campuran dari kerajinan bahan lunak buatan dan bahan lunak alam. Nah, kita amati coba satu-satu. Oke, ini gambar yang pertama. Dia mencoba membuat kerajinan hiasan atau aksesoris ya. Ini gambar aksesoris kalung. Nah, di gambar kedua dia coba buat miniatur, kerajinan dari miniatur atau hiasan rumah. Ini gambar gajah. Yang ketiga itu dia coba buat kerajinan miniatur rumah juga. Dia buat guci, atau sering kita lihat dia guci dalam bentuk vas bunga. Ini terbuat dari tanah liat. Selanjutnya yang keempat, dia juga buat miniatur tapi menggunakan bahan dasar sabun. Nah, ternyata sabun ini dia tergolong dari bahan lunak buatan. Selanjutnya ini kerajinan bahan lunak buatan dengan bahan utama lilin. Ya, dia mencoba membuat untuk kerajinan lilin hias atau lilin meja yang sering dipakai atau digunakan di restoran.
Oke, kita masuk lembar selanjutnya, itu peta materi. Nah, peta materi ini adalah rangkuman materi-materi yang akan kita pelajari di lembar-lembar selanjutnya, di mana bahan kerajinan ini akan mempelajari yang namanya tentang prinsip kerajinan bahan lunak, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak, proses produksi kerajinan bahan lunak. Nah, di kerajinan bahan lunak ini, seperti yang Ibu bilang tadi, dia akan mempelajari yang namanya kerajinan bahan alam dan bahan buatan. Kalau bahan alam ini, dia terdiri dari kerajinan keramik, kerajinan kulit, kerajinan floor clay, dan kerajinan getah nyatu. Kalau dia bahan buatan, dia terdiri dari kerajinan lilin, gips, kerajinan fiberglass, kerajinan polimer clay, dan kerajinan sabun. Nah, kita akan coba memahami apa sih itu sebenarnya kerajinan bahan lunak. Kita perhatikan di halaman 8. Ayo kita cari halaman 8. Oke, ini dia halaman 8. Nah, kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Ya, jadi setiap bahan kerajinan jika kalian dapati di sekitar rumah kamu dengan bersifat atau dengan berciri-cirikan lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk, maka dia tergolong dengan kerajinan bahan lunak. Nah, kerajinan bahan lunak ini akan dibuat dengan fungsi atau manfaat. Yang pertama itu dimanfaatkan kerajinannya untuk kelengkapan busana. Untuk kelengkapan busana maksudnya itu untuk tambah-tambahan dari busana. Misalnya kalian menggunakan busana, nah tapi kamu padukan atau kalian padukan dengan yang namanya ada perhiasan seperti kalung, tali pinggang, gelang, dan lain sebagainya. Dia itu untuk memperindah dari busana yang kalian pakai. Yang kedua itu untuk kelengkapan suatu benda. Contohnya, misalnya kita mempunyai benda itu tempat tisu seperti gambar ini, kotak tisu. Nah, kotak tisu ini kalian ingin membuat suatu benda kerajinan dari bahan lunak. Nah, kalian buatkan atau kalian tambahkan untuk memperindah dari yang namanya kotak tisu di atas. Nah, awalnya misalnya kotak tisunya ini hanya terbuat dari kertas atau misalnya kotak dalam bentuk yang polos. Tiba-tiba kalian mempunyai keinginan untuk memperindah dengan menambahkan ornamen-ornamen di atas tisu sehingga kotak tisunya menjadi indah. Atau misalnya kalian punya benda-benda lain yang menurut kalian itu kurang indah. Nah, untuk memperindahnya kalian menambahkan sedikit ornamen pada suatu benda yang polos tadi hingga menjadi lebih indah dari bentuk semula. Nah, yang ketiga itu ada dia kelengkapan untuk rumah atau bangunan. Nah, misalnya ini, kalian mempunyai rumah. Tiba-tiba kalian ingin memperindahnya dengan membuat suatu gambar-gambar atau bentuk-bentuk dari bahan lunak itu tadi. Bisa dibuat dalam bentuk miniatur atau misalnya hiasan-hiasan rumah lainnya untuk memperindah rumah. Yang keempat itu untuk kelengkapan keperluan ritual.
Nah, ternyata bahan lunak ini bisa dibuat untuk kelengkapan dari keperluan ritual. Contohnya misalnya kalian mau buat kerajinan dari lilin. Nah, lilinnya itu untuk tambahan dari ritual-ritual yang ada di kebudayaan sekitar rumah kita. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu tentang yang namanya kerajinan bahan lunak. Sekarang kita perhatikan di halaman 11 untuk memahami atau mengetahui apa yang telah Ibu jelaskan sebelumnya kepada kalian. Ibu minta kalian mengerjakan lembar 3 yang ada di halaman 11. Nah, Ibu mau kalian itu mengidentifikasi manfaat pada produk kerajinan bahan lunak. Jadi nanti karena kamu udah mengetahui ciri-ciri dari bahan lunak yang tadi awalnya mudah dibentuk, lentur, lembut teksturnya. Nah, berarti kamu sudah bisa membedakan, oh ini di rumahku ada kerajinan bahan lunak. Oh itu di halaman rumahku ada kerajinan bahan lunak. Jadi Ibu minta kamu mengisikan tabel-tabel yang ada di lembar kerja ini. Nah, kamu cari di daerah sekitar kamu produk kerajinan yang ada di bagian sekitar rumah kamu, produk kerajinan bahan lunak. Kamu tuliskan namanya, selanjutnya kamu tuliskan bahan dasar kerajinannya. Terus kamu buatkan ciri-ciri dari bentuknya, ciri-ciri dari bentuk kerajinannya, serta manfaat dari kerajinan bahan lunak yang telah kamu temukan. Kamu tuliskan dengan 3 produk kerajinan yang berbeda, tidak boleh sama. Dengan bentuk kerajinan yang 3 ini tadi harus beda bahannya dan beda produknya. Ya, selanjutnya Ibu minta kamu menuliskannya di buku tulis. Nah, kamu buat dalam bentuk tabel seperti ini, sama seperti yang di buku paket. Setelah kamu buat tabelnya, kamu buat 3 produk kerajinannya. Bahan dasarnya apa dituliskan, bentuk kerajinannya juga dituliskan, manfaatnya juga dituliskan. Setelah kamu selesaikan, Ibu minta jam 10 atau paling lama jam 11 kamu sudah selesai mengerjakannya, kamu foto dan kamu kirim melalui via WA langsung ke nomor Ibu. Ya, nomor Ibu itu nanti ada di grup kalian. Nah, mungkin sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Dan kemudian Ibu tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.